Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zakaria Ansori, NPM saya 1012197 dan Muhammad Ridwan Fauji, NPM-nya 1012193, akan mempresentasikan materi tentang mahabbatullah, mencintai Allah. Materinya ada hakikat cinta, ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, dan kelaziman cinta. Dalam pandangan tasawuf, mahabbah artinya mencintai Allah yang di dalamnya mengandung arti patuh kepadanya, sekaligus membenci sikap yang melawan kepadanya. Dijelaskan dalam kitab tafsir. Cinta kepada Allah bagian dari iman kepadanya. Cinta Allah termasuk bagian penting dari beriman kepadanya. Iman seseorang tidak akan benar kecuali bila ia telah mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Seorang mukmin harus mencintai Allah melebihi kecintaannya terhadap apapun selain Allah. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubballah." Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mencintai Allah adalah bagian dari keimanan dan tidak boleh kecintaannya terhadap Allah disamakan atau disetarakan dengan kecintaannya kepada selainnya. Dalam ayat yang lain, Allah memperingatkan orang-orang yang menyetarakan kecintaannya kepada Allah dengan kecintaannya kepada selainnya dengan akan datangnya suatu musibah yang akan menimpanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagakan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Dan ada juga cinta yang tidak mengikuti syariat, yang didasarkan dengan syahwat, yaitu dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaannya kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 14, cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli. Hadis riwayat Abu Dawud.
Cinta memang sudah ada di dalam diri kita, di antaranya terhadap lawan jenis, tapi kalau tidak hati-hati, cinta bisa menulikan dan membutakan kita. Cinta yang paling tinggi adalah cinta karena Allah. Cirinya adalah orang yang tidak memaksakan kehendaknya, tapi ada juga cinta yang menjadikan cobaan buat kita, yaitu cinta yang lebih cenderung kepada maksiat. Cinta yang semakin bergelora hawa nafsu, makin berkurang rasa malu, dan inilah yang paling berbahaya dari cinta yang tidak terkendali. Dalam Islam, sungguh itu dilarang atau mengekang manusia dari rasa cinta, tapi mengarahkan cinta tetap pada rel yang menjaga martabat kehormatan, baik wanita maupun laki-laki. Dan ada juga ciri-ciri cinta kepada Allah Ta'ala atau cinta kepada selain Allah. Yang kesatu adalah selalu mengingat-ingat atau sering menyebutnya. Perhatikanlah seorang lelaki yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, bukanlah ia selalu menyebut-nyebut nama wanita yang dicintainya. Perhatikanlah mereka yang mencintai suatu hobi, artis, dan lain-lain. Bukanlah mereka selalu menyebut-nyebut dan berbicara tentang hobi mereka itu dengan antusias. Ya, bagi ulul albab atau orang-orang yang berpikir, tidak ada yang banyak disebut dengan diingatnya kecuali Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Hati mereka selalu terikat kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika disebut nama Allah Ta'ala, gemetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah imannya. Seperti dalam kandungan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertakwalah. Surat Al-Anfal ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, menganjurkan kepada kita agar membiasakan diri banyak menyebut dan mengingat Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Bus, anna a'rabiyya qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasurat alayya fa ambi'ni minha bi syai'in atasabbasu bih. Qala la yuzalu lisanuka rotban min dzikrillah. Yang artinya, seorang badui datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Nabi SAW bersabda, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Kedua adalah al-ijab,
yang artinya kagum. Seorang yang mencintai sesuatu pasti selalu memperlihatkan kekagumannya kepada apa yang dicintainya itu. Ada perhatian, ketertarikan, keterpesonaan, rasa suka, dan kepuasan di dalam hatinya. Bagi seorang mukmin tidak ada yang patut dikagumi dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala, karena dialah yang maha sempurna, dialah Rabbul Alamin, pencipta dan pemelihara alam semesta raya ini. Sepertikan dalam surat Al-Fatihah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ketiga yaitu ar-ridho, yaitu kerelaan dan penerimaan. Seseorang biasanya akan bersikap rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Ia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari sang kekasih. Islam menghendaki agar umatnya ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Da qata'amal imani man radiya billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasulan. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Hadits riwayat Muslim. Keempat yaitu at-tadiyah, yaitu pengorbanan atau siap berkorban. Ini adalah salah satu tanda cinta yang terlihat secara nyata dalam amal perbuatan. Seorang pecinta biasanya tidak akan ragu berkorban untuk kekasihnya waktu, tenaga, pikiran, dan harta serta seluruh apa yang dimilikinya selalu siap dikorbankan kapanpun jika dia sanggup. Seorang yang mencintai Allah Ta'ala pun akan selalu siap berkorban demi meraih cinta dan keridhoannya darinya. Sepertikan dalam surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigo amardatillahi wallaha rauful bil ibad. Wallaha raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Berkata Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya bahwa ayat di atas diturunkan berhubungan dengan peristiwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang akan mengikuti Nabi SAW berhijrah ke Madinah oleh orang-orang Quraisy. Ia dilarang berhijrah dengan membawa kekayaannya. Suhaib tidak mengindahkan larangan orang-orang Quraisy itu, bahkan dengan segala senang hati dan penuh keikhlasan dan keridhaan ia menyerahkan semua kekayaannya asal ia dibolehkan berhijrah ke Madinah. Begitulah selayaknya orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Ia harus berani mengorbankan apa yang ada pada dirinya secara optimal. Dengan demikian mereka akan termasuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabsiru
Fastabsiru bibai'ikumul ladzi bayatum bihi wadalikahu wal fawjul adim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janji dari Allah? Sebab itu bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Kelima yaitu al-khawf, yaitu takut. Dan keenam ar-roja, yaitu berharap. Seorang pecinta biasanya merasa takut, cemas, dan penuh harap terhadap apa yang dicintai. Ia merasa takut jangan-jangan cintanya tak terbalas atau ada kelakuannya yang tidak disenangi oleh kekasihnya. Ia selalu berharap agar sang kekasih ridho dan membalas cintanya atau memaafkan segala kekurangannya. Dalam konteks mahabbatullah, khauf artinya ketakutan dan kekhawatiran atas siksa dan azab Allah Ta'ala akibat perbuatan dosanya. Penggunaan kata khauf dalam Al-Quran misalnya dijumpai dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Quran surat Al-Insan ayat 10. Sedangkan raja artinya adalah pengharapannya atas kemurahan, pengampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala. Penggunaan kata raja dalam Al-Quran disebutkan misalnya dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Yarzuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Khauf dan raja ini hendaknya tumbuh seimbang dalam diri seorang muslim. Jangan sampai khauf menyebabkan manusia putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Dan jangan sampai raja menyebabkan manusia menganggap remeh ancaman dan siksanya. Ketujuh adalah al-ta'ah, yaitu ketaatan. Seorang pecinta cenderung akan menuruti apa kehendak sang kekasih. Dia akan berupaya memenuhi permintaan dan keinginan kekasihnya itu dengan sungguh-sungguh. Begitupun orang yang mencintai Allah Ta'ala dituntut untuk mentaati seluruh kehendak dan perintahnya. Seperti dalam surat Muhammad ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Semoga al-mahbub kepada Allah Ta'ala ini ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mesra kepada Rasulullah atau cinta kepada Rasulullah untuk diikuti. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Renungan ayat ini berkenaan tentang cinta kepada Allah yang seharusnya menjadi derajat cinta paling tinggi di hati kaum mukminin.
Itu juga yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Itu saja dalam menyampaikan cinta pada Allah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW, apalagi bila cinta kepada makhluk Allah. Sehingga dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, kita lebih wajib mengikuti cara dan tuntunan beliau. Begitu pula dalam mencintai keluarga beliau, Ka'bah, Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rasa rindu mukminin. Tingkatan cinta yang kedua ada rasa rindu dengan mukminin. Rasa rindu ini merupakan rasa yang dirasakan oleh siapapun. Oleh karenanya, cinta dan rindu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa diingkari keberadaannya. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali berkata, "I'lam annaman ankara haqiqatal muhabbati fala budda ayyun kira haqiqatan idza la yutasawwaru asyauqu illa mahbubin." Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang mengingkari esensi-esensi cinta, maka juga harus mengingkari pada esensi-esensi rindu. Sebab rindu tidak bisa tergambar kecuali pada orang yang bercinta. Itu yang dikatakan Imam Al-Ghazali pada kitab Ihya Ulumuddin, cetakan ketiga halaman 322. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rindu memiliki ruang secara khusus dalam diri manusia. Siapapun tidak dapat menghindari dari rindu dan tidak pula memaksakan datangnya rindu. Namun yang paling penting, rindu adalah konsekuensi logis dari adanya keberadaan cinta. Tanpa rindu tidak mungkin bisa ditemukan dalam diri manusia. Seperti yang dikatakan Syekh Abu Abdurrahman Isamuddin dalam kitabnya mengutip salah satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak termasuk bagian dalam Al-Quran. Yang unggalnya laqad tala syauqul abrari ila liqaidi wa ana ila liqaihim asyaddu syauqan. Yang berarti sungguh sangat besar kerinduan orang-orang istimewa untuk bertemu denganku, dan aku untuk bertemu dengan mereka melebihi kerinduan mereka kepadaku. Syekh Isamuddin dalam kitabnya Jami'u Al-Hadis Al-Qudsiyah halaman 67. Yang ketiga, curahan hati. Curahan hati bisa disimpulkan adalah suatu luapan kepada Allah yang seperti hadis, yang berarti yang tidak pernah meninggalkanmu selain Allah adalah dua ibumu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang ketiga, tingkatan cinta yang ketiga adalah untuk kaum muslimin. Untuk kaum muslimin, cinta merupakan salah satu akidah. Kenapa? Karena sesama muslim itu bersaudara. Di belahan dunia manapun kalau itu muslim, mereka bersaudara. Kita yang beragama Islam, kita adalah saudara. Mau muslim yang ada di Afrika ataukah Australia, Palestina, Turki, Jepang, Amerika, jika memang dia adalah seorang muslim, dia adalah saudara kita. Dimanapun seorang muslim berpijak, apabila mereka tertindas, sengsara, ataupun terancam, kita sebagai saudara pastilah merasakan apa yang mereka rasakan. Dan hati kita pasti bakal tergerak untuk menolong dan mengurangi beban mereka semampu yang kita bisa. Yang paling penting yaitu doa-doa kita kepada saudara-saudara muslim yang ada di belahan dunia. Tingkatan muslim yang ketiga
tingkatan muslim yang keempat adalah rasa simpati untuk manusia. Ini timbul karena rasa kemanusiaan. Misalnya seperti kita menolong orang yang terkena musibah ataupun bencana, maka akan timbul rasa cinta antar sesama manusia, termasuk di dalam tingkatan ini adalah mencintai lawan jenis atau seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Begitupun sebaliknya. Dalam yang keenam ada hubungan hati dengan benda-benda seperti yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi. Ucaku ural imanil hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam riwayat lain disebutkan seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Contoh seperti tidak bisa tidur, demam. Konsep empati ini berkaitan dengan tasamuh, toleransi, dan tegang rasa. Empati merupakan sikap terpuji yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang. Di antara sikap yang dapat menumbuhkan empati adalah saling tolong-menolong atau bekerja sama dalam hal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat menyiksa. Bagian keempat ada kelaziman cinta yang memiliki poin kelaziman cinta menghasilkan loyalitas, mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih, mencintai apa saja yang dicintai, melepaskan diri, membenci siapa yang dibenci kekasih, membenci apa saja yang dibenci kekasih. Hubungan dengan tingkat perasaan cinta yang tertinggi sudah barang tertentu meliputi perasaan dan tingkat cinta di bawahnya. Sebaliknya, cinta kepada sesuatu yang ada di bawahnya tidak boleh melebihi cinta dan perasaan dan tingkat yang diberikan oleh kepada yang di atasnya. Misal, cinta kepada materi tidak boleh sampai pada tingkat simpati yang kemudian ditindaklanjuti dengan ajakan, apalagi tujuan manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan materi. Memberikan cinta kepada materi dengan tingkat simpati yang kemudian dilanjutkan dengan ajakan adalah perbuatan sia-sia. Hakikat ini Allah ungkapkan dalam kitab sucinya, dalam kitab suci Al-Quran, dalam mengkritik kaum musyrikin, yang artinya, dan Tuhan-Tuhan yang kalian seru atau sembah selain Allah tiada memiliki walaupun hanya sehelai kitmir. Kitmir itu kulit ari yang ada pada biji-bijian. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak dapat mendengar seruanmu, dan walaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat mengabulkan permintaanmu. Kelaziman cinta menggambarkan siapa dan apa saja yang patut dicintai dan patut dibenci. Cinta Allah berarti juga mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih Allah, dan mencintai apa saja yang dicintai kekasih Allah. Mencintai siapa dan apa yang dicintai Allah ini akan menghasilkan wala atau loyalitas kepada Allah.
Dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awtaku ural imanil hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, "Man ahabbalillah wa abghadalillah wa a'talillah wa mana'alillah faqadistakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan atau hadis halus. Dari dua hadis yang sebelumnya dibacakan, kita dapat mengetahui bahwa yang harus diberikan cinta dan kesetiaan hanya Allah semata. Kita harus mencintai terhadap sesuatu yang dicintai Allah dan membenci terhadap segala sesuatu yang dibenci Allah. Ridho kepada apa yang diridhoi Allah dan tidak ridho kepada apa yang tidak diridhoi Allah. Memerintahkan kepada apa yang diperintahkan Allah dan mencegah apa yang dicegah Allah. Memberikan kepada orang yang Allah cintai dan tidak memberikan kepada orang yang tidak Allah suka beri. Syukron. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan karena al-insanu ma'alul khata' wa nisyan. Ingat, latang dur man kola wang dur makola. Jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi lihat apa yang diucapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.